Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai Ketua DPC Daru Purbalingga dan bersama teman-teman jajaran Daru Kabupaten Purbalingga siap untuk program-programnya dari pemerintahan Pak Prabowo ya, untuk mendukung program pemberantasan korupsi. Dari kami siap untuk mensupport ataupun ikut serta dalam bersinergi untuk mendukung pemberantasan korupsi. Dari utara sampai selatan, Indonesia kini punya harapan, bersama menuju Indonesia maju. NKRI terus jaya, NKRI. Semua tadi teriak ya. Nah, jadi ini seperti itu mas. Pendidikan anti korupsi itu tidak melulu harus diberikan secara membosankan. Salah satu alternatif yang kita gunakan adalah melalui media film. Kenapa film yang dipilih KPK? Karena kalau tadi kita nonton film, ada nggak yang berasa diguruin? Ada nggak yang berasa disindir? Nggak ada kan? Film itu bisa menyentuh kita dengan cara yang sangat halus. Kadang kita itu terpikir sambil menikmati filmnya. Dan kita belajar tanpa merasa digurui melalui film. Dan karena itulah tujuan dari pendidikan anti korupsi melalui film, sebenarnya kita ingin menyadarkan masyarakat bahwa perilaku-perilaku yang kita lihat keseharian itu adalah perilaku-perilaku koruptif yang sebenarnya harus kita hindari. Nah, masalahnya kalau kita ngomong korupsi, kan kita ngomong masalah budaya ya. Gak mungkin kan kalau orang korupsi itu tiba-tiba aja korupsi, enggak kan? Tapi karena ada sesuatu yang salah, sesuatu yang negatif, dipupuk secara berulang-ulang dan jadi kemakluman oleh semua orang, sehingga hal-hal kayak misalnya ngambil duit, nyogok petugas, nggak disiplin, itu adalah hal-hal yang kita anggap sebagai hal-hal yang biasa. Makanya kalau kita ngomong bicara masalah korupsi, kita sebenarnya ngomong isu terkait dengan budaya. Dan budaya itu gimana caranya untuk merubahnya? Salah satunya melalui yang namanya pendidikan. Sehingga pendidikan anti korupsi menjadi salah satu tujuan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak melulu harus ditangkepin tuh koruptornya. Tapi kan semua orang bisa jadi punya bibit-bibit korupsi di dalam dirinya. Yang harus kita ubah adalah merubah paradigmanya masyarakat dari yang semula permisif terhadap perilaku dari kecil-kecil yang skalanya koruptif menjadi ya nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh lagi permisif. Dan itulah sebabnya KPK salah satu strategi pemberantasan korupsinya melalui pendidikan, merubah awareness dari masyarakat untuk tidak permisif terhadap perilaku-perilaku koruptif. Kurang lebih seperti itu mas. Oke, jadi yang paling bahaya dalam sifat koruptif adalah ketika itu jadi budaya, ya, karena akan terjadi pemakluman atau pembiaran. Betul. Nah, kemudian ini tadi ngomong tentang sebagai tempat salah satu media pendidik. Nah, kita ke yang punya salah satu lembaga pendidikan di Purwokerto, Pak Jebul. Di tahun 2018 UMP mendeklarasikan sebagai kampus anti korupsi. Apa dasar alasan kemudian UMP memilih isu korupsi sebagai isu yang perlu diangkat di tengah langkahnya bahkan pusat kajian anti korupsi di Purwokerto? Monggo. Baik, terima kasih Mas. Selamat malam bersama yang saya hormati ini Gus Ulil dan dari KPK juga Mas Bowo. Keren. Ini langkah yang teramat sangat bagus. Saya punya pantun, boleh Mas saya bacakan ya, sampaikan ya. Silakan. Pantunnya orang Purbalingga. Ya. Seneng di Purbalingga kita berkumpul. Warga Purbalingga, I love you full. Saya berpikir bahwa korupsi itu merupakan perhatian yang harus kita harus aware ke sana. Pendidikan kami itu mencetak bukan hanya ilmuwan, tetapi juga mencetak orang yang berbudi pekerti. Oleh karena itu, terkait dengan semangat anti korupsi, beberapa hal tentu kita lakukan. Konsep kami kalau boleh kami rumuskan panjang sebenarnya adalah SMART gitu kan. Yang di dalamnya tentu ada A-nya itu adalah terkait dengan anti korupsi. Itu perlu dikembangkan sebagai sebuah kampanye yang terus menerus. Di sistem pendidikan kami, ya, kami juga sampaikan ini kepada KPK bahwa kita buat SK Rektor, peraturan Rektor juga yang terkait dengan pencegahan korupsi.
harus kita masukkan di dalam perkuliahan. Ada juga aktivitas-aktivitas intrakurikuler dan ekstra yang di dalamnya juga memuat muatan untuk kita terbebas dari korupsi. Proses edukasi kami lakukan kepada para mahasiswa dan sivitas akademika. Kami juga contohkan di UMP itu ketika melakukan korupsi ada punishment-nya. Ini adalah pesan moral kepada masyarakat kami di kampus dan juga sebenarnya pembelajaran untuk masyarakat betapa pentingnya yang namanya trust in law enforcement. Betapa pentingnya kita itu untuk semakin punya keyakinan, percaya bahwa penegakan hukum itu ada. Perkaranya sekarang kan kadang orang disebut korupsi kemudian akan dihukum, kita tidak yakin. Yang berikutnya adalah ruang publik. Apakah sudah dibuka sedemikian rupa untuk ke sana? Nah, tadi dengan adanya seperti ini, ruang publik sangat dibuka luas melalui film, melalui banyak aspek, dan kami di pendidikan tentu melakukan itu. Harapannya nanti budaya korupsi di masyarakat semakin terkikis secara tidak sadar karena ada pembiasaan dan informasi yang kita berikan secara terus-menerus. Saya kira itu, dan terakhir apresiasi sekali untuk perfilman yang dikelola dan event kali ini menurut saya keren gitu ya. Jujur itu keren, film itu keren. Terima kasih. Oke, waduh, tepuk tangan. Oke, tadi Pak Rektor menjelaskan bagaimana implementasi dari deklarasi tersebut. Nah, sekarang ke Gus Udel. Di tahun 2018 kalau tidak salah, Lapas dan PBNU itu membuat sebuah buku atau catatan terkait dengan jihad Nahdlatul Ulama melawan korupsi. Nah, bagaimana kemudian teman-teman dibaca NU? Karena kan NU ini kan organisasi yang sangat besar, yang ngurusi negara sampai pengajian gitu, yang ngurusi kampus sampai bahkan TPQ di desa. Tentu saja kemudian itu jadi media yang sangat besar dan efektif. Bagaimana kemudian baca NU memberikan edukasi ke jamaahnya atau kepada Nahdien terhadap proses anti korupsi tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya agak gemetar karena berjejaran dengan KPK. Tapi saya berpikir bahwa KPK tidak menakutkan, orangnya tidak menakutkan. Terima kasih Mas Pak Rektor. Betul, NU adalah organisasi besar. Tapi yang pertama sebelum sampai tentang sosialisasi korupsi, yang paling utama adalah sebuah ikhtiar bagaimana individu-individu itu punya moral yang bagus, punya penjiwaan tentang agama. Belum tentu orang yang punya pengetahuan agama itu menjiwai tentang agama. Saya kira ketika orang itu bisa menjiwai agama, itu akan berdampak pada perilaku yang baik, sikap dan perilaku yang baik, attitude dan behavior yang bagus lah, seperti itu. Nah, tentunya setelah itu baru kita kembali berikhtiar lagi bahwa korupsi itu tidak baik, melanggar hukum, tidak diperbolehkan oleh agama. Kita punya perangkat banyak, struktur organisasi sampai ke ranting. Belum ada yang namanya badan otonom. Di NU ada badan otonom, ada yang namanya Muslimat NU, ada yang namanya Gerakan Pemuda Ansor, ada yang namanya IPNU, Fatayat, termasuk stakeholder yang di NU banyak sekali sampai tataran TPQ, pesantren-pesantren. Itu bisa menjadi sebuah media sosialisasi. Tetapi yang terpenting sebenarnya sebelum sampai kita membahas tentang korupsi, bagaimana kita menjiwai tentang agama itu sendiri. Ini karena saya ketua NU, jadi berbicara agama ya. Kalau berbicara yang lain mungkin ya apapun, ketika tata kelola organisasi bisa dilakukan dengan baik, saya kira mitigasi korupsi itu bisa terlaksana. Tinggal bagaimana kita berikhtiar semaksimal mungkin masyarakat yang ada di Purbalingga menjiwai tentang agama itu sendiri. Saya kira ketika kita sudah menjiwai agama di Purbalingga ya tidak ada korupsi. Itu Mas. Oke. Jadi ikhtiar ke personal
film kan pasti salah satu sasarannya ya orang yang gabut gitu, yang diajari agama agak susah gitu. Nah, si LC Purbalingga kan punya sejarah yang panjang terhadap film-film anti korupsi. Bahkan setiap tahun pasti ada film yang entah dibuat oleh pelajar atau si LC sendiri dengan isu korupsi. Kenapa kemudian Mas Bowo atau si LC Purbalingga menganggap korupsi itu jadi isu yang harus diangkat setiap tahunnya? Iya, karena itu isu seksi, itu aja. Sebenarnya kan karena ada 9 nilai anti korupsi ya, yang orang mengira bahwa korupsi itu hanya persoalan ketidakjujuran. Kalau kan banyak banget kan soal kerja keras, tanggung jawab itu kan. Jadi hal-hal apa yang terdapat di masyarakat ketika diangkat itu ternyata masuk ke 9 nilai itu. Nah, kita nggak cuma berbicara kejujuran aja di korupsi itu, tapi ada banyak hal yang selalu di film, terutama film pelajar itu pasti masuk gitu ya. Jiwa apa 9 nilai itu pasti ada gitu, yang jadi seksi apa yang terjadi di masyarakat kita itu seperti itu. Jadi mungkin korupsi itu bukan sekedar nyolong duit dengan ngotak-ngatik kwitansi gitu ya, tapi lebih dari itu gitu ya, bahwa itu ada sikap koruptif yang bukan hanya korupsi gitu. Oke, tadi tiap narasumber sudah membuka sedikit statement terkait dengan bagaimana mereka menjadikan pendidikan gerakan anti korupsi ini salah satu media yang harus diangkat terus gitu. Nah, kita ke penonton dulu. Kita buka pertanyaan pertama. Tapi tolong nanti singkat saja pertanyaannya karena kita terbatas dengan waktu. Monggo kalau misalnya ada yang tanya penonton, oke silakan. Ini depan dulu mungkin. Sebutkan nama dan dari mana. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Berdiri mas. Seperti syuting keton. Berdiri ya mas. Ya, Berdiri aku berdiri pada bahaya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hiburannya pada malam hari ini. Diskusi juga sebuah hiburan yang tentunya selalu dari 2014 sampai sekarang, dari lahirnya KPK sampai sekarang itu kan menurut saya itu adalah sebuah hiburan yang menarik sekali kita tonton dan kita cermati bagaimana ritme permainan yang memang dilakukan oleh teman-teman KPK dan teman-teman pejabat, teman-teman masyarakat dan semuanya ikut serta dalam kegembiraan dan keceriaan ketika kita menonton apa ya istilahnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada yang tersangka dan bukan tersangka dan sebagainya. Saya cuma gini aja, karena satu sisi sampai kapan sih gitu ya ketika ini akan terus dikumandangkan untuk masalah, padahal udah lama berarti tetap saja kan gitu kan, malah justru malah tambah banyak kan gitu kan. Nah ini kan yang jadi masalah, makanya ketika Mas Bowo nggak film ya tetap banyak. Ketika Mas Bowo nggak apapun gitu misalnya, ya tetap masih aja seperti itu. Nah ini yang makanya ketika apakah hanya KPK hanya sekedar untuk bekerja, hanya sistem untuk bahwa itu ada, untuk bahwa itu korupsi, awas tuh ada KPK gitu kan, hanya itu aja. Karena yang saya lihat katakanlah misalnya karena kayak Mas Bowo tadi ada 9. Wong saya aja ya nggak tahu loh Mas Bowo. Kan gitu. Ada 9 aspek yang ketika kita membuat ada 9 loh. Kita tidak tahu loh Mas. Saya sebagai seniman dan sebagai guru, aku kira ngerti sih kayak korupsi kayak apa. Dan yang kedua, kalau di daerah itu kan ketika ada sebuah kesalahan, ekspektorat yang menegur dulu dan sebagainya. Nah, ketika KPK itu kan misalnya, yang saya tahu bahwa ini baru pertama langsung jadi OTT misalnya katakanlah gitu kan. Nah ini kan target atau apa gitu. Ini yang mungkin masyarakat ya yang sering sekali sering didiskusikan oleh masyarakat
ini Purbalingga Tarjan, oh ini Purwokerto Tarjan, misalnya gitu. Jadi ini apa ya namanya, walaupun dengan film kayak apapun, kok kenapa sih tetap aja gitu. Berarti kan bukan apa namanya ya, nek aku ya mubah sih sebenarnya. Saya pesimis dengan arep film, arep saya berpuisi, arep apa, saya demo aja misalnya. Demo misalnya esok, terus demo maning baik esok, kan gitu aja lah. Ibaratnya katakanlah sebenarnya ngomong budaya, budaya gitu kan, apa kayak gitu budaya gitu misalnya. Saya kira itu aja lah. Makasih. Namanya siapa Mas? Kenalan tadi. Oh ya, nama saya Krisnanto Budoyo dari Dewan Kesenian Purbalingga. Iya. Itu aja. Terima kasih. Tadi ada satu lagi mas di belakang sana. Langsung dua sekalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya dari mahasiswa UIN ingin bertanya. Namanya siapa Mas? Sorry. Nama saya Gisdadi Kurniawan. Saya ingin bertanya mengenai tentang agama. Tadi ini kan yang ada penjelasan yang utama adalah ikhtiar, punya individu yang baik dan individu yang menguasai agama. Korupsi tidak baik, tidak disahkan agama. Itu bagaimana ketika orang yang tidak menguasai agama lalu berkorupsi? Itu bagaimana konteksnya? Bagaimana melawan korupsi untuk orang yang tidak dengan agama, tidak dengan agama? Itu kan banyak korupsi. Ya, contohnya korupsi keuangan ataupun lain sebagainya. Itu bagaimana untuk mengatasi korupsi dengan orang yang tidak dekat dengan beragama? Terima kasih. Oke, dua penanya dulu. Mungkin ke dari KPK dulu nih. Tadi Mas Kasih. iya ada sedikit pesimisme dari Mas Krisnanto terkait dengan kok kira rampung 10-an tahun masih baik lagi. Apakah selama ini KPK hanya mengerjakan program kerja formalitas atau gimana sih gitu? Silakan Mas. Mas Kris ya? Kris atau Kris? Kris ya, oke. Yang tinggal di dunia ini kan semuanya manusia ya Mas ya? Belum jadi malaikat ya? Selama manusia itu punya keinginan, selama manusia itu punya hawa nafsu, yang penyimpangan itu akan sangat-sangat mungkin terjadi. Menurut teman-teman di sini, kenapa orang itu bisa korupsi? Ada yang keluar, betul salah satu. Ada yang beranggapan bisa jadi para ASN itu korupsi karena gajinya kecil. Ada yang bilang jauh betul, berarti ASN nih kayaknya. Tapi berdasarkan riset yang kami punya, seberapapun gaji yang diberikan kepada para ASN, pejabat negara dan lain sebagainya, selama mereka tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, celah-celah untuk berbuat korupsi itu pasti akan ada. Dasar berdirinya KPK itu salah satunya adalah karena institusi aparat penegak hukum yang dulu kita percaya untuk memberantas korupsi nyatanya tidak berjalan dengan efektif, maka lahirlah KPK. Tapi kan sekarang permasalahannya adalah dari sekian banyak manusia yang ada di Indonesia, semua punya peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Asal mulanya apa? Perilaku koruptif yang sudah terbiasa tadi. Dari kecil udah nggak disiplin. Dari kecil sudah biasa yang namanya nggak jujur. Dari kecil sudah biasa hidup di lingkungan yang curang. Inilah yang ingin kita coba ubah mindset atau paradigma berpikirnya. Bagaimana caranya? Melalui pengenalan 9 nilai anti korupsi yang tadi Mas Bowo sempat cerita. Kalau kami boleh mengenalkan, itu ada yang kita sebutnya dengan Jumat Bersepeda Kakak. Itu sebenarnya akronim. Jumatnya itu adalah jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepedanya itu adalah berani, sederhana, peduli, disiplin, dan adil. Serta kakaknya adalah kerja keras. Tujuannya apa? Kami ingin menciptakan manusia-manusia yang memiliki integritas. Kalau ngomong masalah integritas, kadang kita kenal ya, tapi kita nggak tahu artinya apa. Secara sederhana, integritas itu adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Apakah misalnya ketika kita mengendarai motor nggak pakai helm, kita berintegritas? Sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang biasa mungkin. Atau misalnya ketika kita mengakses layanan publik buat KTP, terus kita bukan nyogok sih, tapi
20.000 apa sih artinya? Padahal itu adalah suatu perilaku yang menghalalkan yang namanya gratifikasi kepada pelayanan publik. Dampaknya apa? Nggak di kita, karena kita yang ngasih. Tapi ketika pelayan publik kita terus-menerus menerima gratifikasi seperti itu, mereka mulai berpikir, ini rezeki saya, ini hak saya ketika saya bekerja cepat. Kita yang membiasakan, Pak Tris. Itulah yang kita maksud dengan budaya. Kita berperan dalam pembentukan budaya tersebut. Sehingga ketika tiba-tiba misalnya ada yang nggak mampu, harus ngurus KTP, KTP-nya jadi nggak ngasih apa-apa, mulai itu suka ada nggak yang ngalamin seperti itu? Ada kan? Siapa yang bertanggung jawab atas penciptaan budaya tadi? Kita juga kan? Awalnya mungkin niatnya cuman terima kasih ya sudah dibantu. Tapi nyatanya kita memberikan potensi untuk melakukan diskriminasi terhadap pelayanan. Untuk itulah muncul pendidikan, urgensi untuk melakukan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat. Kita kenalkan, terima kasih nggak perlu ngasih. Sepakat nggak? Seharusnya kan seperti itu ya. Dan itu kita kenalkan lewat film. Kenapa film? Ya tadi, kalau film yang ngomong kita kan nggak gede kesindir, paling nyengir. Iya nggak? Tapi kalau saya yang ngomong, Pak jangan kayak gitu, Bapak korupsi, bisa jadi tersinggung kan? Nah itulah sebabnya Pak Tris, kenapa media film kita pilih, KPK pilih sebagai salah satu sarana edukasi kepada masyarakat. Kita kenalkan, kalau ngasih ke pejabat publik, ke pelayan publik, itu bisa menimbulkan siklus yang namanya diskriminasi terhadap pelayanan. Seperti itu kurang lebih mungkin ya. Terima kasih. Mungkin yang ke Mas Bu, Mas tadi kita disinggung tentang bagaimana film Purbalingga yang dulu isinya gitu aja. Apa nggak capek Mas tetap memunculkan isu itu, tapi kok tetap aja korupsi banyak ini? Ya karena unsur korupsi itu memang jadi bahan film menarik gitu. Kalau udah nggak ada korupsi mungkin kami nggak bikin film. Ya karena yang kami temukan ketika dampingi anak SMA, ketika kami bikin film sendiri, ya hal-hal jelek yang ada di masyarakat gitu kan, terutama yang ada di pejabat itu, ya itu yang sudah difilmkan. Entah kemudian nanti bisa mengubah perilaku atau enggak, ya kita udah unek-unek kita udah tersampaikan itu aja dengan filmnya, jadi itu aja. Ya mungkin akan ada yang tersinggung, mungkin enggak, ya nggak masalah gitu. Maksudnya kita pengen berkarya gitu aja gitu. Jadi mungkin harusnya lebih seperti watchdog kali ya, sebagai penyeimbang di masyarakat, di masyarakat gitu. Mas Krisnanto, aman. Nah sekarang ke tadi peran kedua dari Mas Kurniawan dari UIN ya, ke Gus Ulil. Tadi kan salah satu pesannya adalah ada ikhtiar terhadap diri sendiri. Itu yang beragama. Terakhir, kalau yang tidak beragama gimana Pak Gus? Bagaimana cara menjelaskan ke mereka bahwa kalau beragama kan gampang, korupsi itu dosa. Nah, kalau bahkan mereka tidak beragama itu kan jadi bagaimana penjelasannya? Di Indonesia tidak ada yang tidak beragama. Coba buka KTP masing-masing, pasti ada agama. Itu kan tinggal kedekatan kepada agamanya masing-masing, dekat atau tidak. Saya kira di KTP agama Islam, agama Hindu, Kristen, jadi semua orang di Indonesia saya kira beragama. Dan saya kira bahwa pendekatan agama sangat perlu, walaupun masing-masing individu itu ada yang dekat dengan agama, ada yang tidak, atau mungkin ada bahasa KTP lah ya. Islam KTP, agama KTP itu banyak, tetapi prinsipnya bahwa semua orang di Indonesia beragama. Berarti perlu pendekatan secara agama. Tidak ada yang tidak beragama. Saya kira tinggal penalaran aja melogikakan aspek apapun. Semua yang dilakukan saya kira Mas Bubu gawe film dalam rangka ikhtiar. Semua dalam rangka ikhtiar. Nggak ada yang mutlak, saya kira Pak Rektor juga ikhtiar, semua ikhtiar supaya lebih baik gitu aja. Masalah hasilnya urusan Gusti Allah dan urusannya masing-masing orangnya kan, kayak gitu. Gitu ya Pak Krisnanto ya Pak Krisnanto. Mas Kurniawan. Oke.
satu. Yuk, ini harus diimplementasikan dengan benar seperti itu. Oke, baik. Sebelum ke pertanyaan itu, saya ingin melengkapi atau mungkin sedikit komen bahwa yang disampaikan tentang 9 nilai dan yang tadi dikuatkan oleh Gus Ulil, bahwa di antara kita itu memiliki nilai-nilai universal, termasuk KPK tadi menyebut 9 nilai, itu adalah nilai internal, intrinsik yang mestinya dimiliki oleh setiap orang. Tidak akan pernah berhenti kita itu pada proses korupsi ketika nilai intrinsik itu tidak bisa kita selesaikan. Untuk sampai ke sana, karena tadi ada akronim, saya coba membawa akronim saya ya, gak apa-apa ya. Saya membawa yang namanya SMART, Mas. SMART untuk pencegahan korupsi. S-nya apa? S-nya adalah sistem pengelolaan yang transparan dan accountable. Kalau sistem di pemerintahan itu sudah transparan dan accountable, ini mungkin salah satu hal yang juga akan mengurangi tema produksinya film Mas Bowo. Tapi prakteknya sekarang mungkin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan itu masih rendah. Kita tahu di indeks persepsi korupsi dunia, Indonesia juga masih relatif rendah dipersepsikan. Kemudian M-nya adalah manajemen yang mengedepankan aspek digitalisasi. Ini pun sudah mulai digarap. Ini faktor eksternal, teman-teman. Implementasinya di pemerintahan saya kira banyak aspek yang harus segera di-convert, harus segera di-switch dari konvensional model menuju ke ya, ke digital. Kalau ini dilakukan maka lebih lagi transparan dan orang akan melihat sistem. KTP tadi misalnya tidak perlu lagi kita itu ada transaksi antara orang ketemu dengan orang, tetapi cukup dengan mekanisme sistem kita apply, kemudian itu tinggal nanti keluar. Seperti halnya e-tilang yang sekarang ada, itu saya kira langkah maju dari pemerintah dan saya kira ini KPK ada di dalamnya untuk melakukan edukasi dan penguatan. Kemudian yang berikutnya adalah anti korupsi yang harus digaungkan pada berbagai aspek. Media film salah satunya itu menurut saya bagus. Gus Ulil tadi menyampaikan ini semua adalah ikhtiar, ini semua adalah upaya yang dilakukan. Selagi manusia ada, selagi setan ada, mungkin memang belum akan selesai. Tetapi ketika indeks persepsi korupsi semakin bagus, gitu kan, kesejahteraan masyarakat semakin bagus, itu barangkali itu pertanda bahwa korupsi sudah mulai tertekan, tidak ada. Itu hanya, kemudian R-nya itu adalah apa ya R-nya? Saya cari-cari kok belum nemu gitu ya. Tapi ada R-nya itu adalah ruang publik yang harus dikelola dengan baik. Orang itu menjadi bingung ketika akan melaporkan ini korupsi, ini tidak, ditindaklanjuti tidak ya. Jangan-jangan malah ditembak oleh koruptor. Ruang publik untuk memberikan koreksi seperti ini. Jangan-jangan film seperti ini tidak mau ditonton itu oleh Pemda. Jangan-jangan masyarakat itu menjadi anti dengan yang seperti ini. Artinya ruang publik belum dimanfaatkan dengan baik. Nah ini kan suatu hal yang kontraproduktif dengan pencegahan korupsi. Dan yang T ini adalah tegas, saya katakan sebagai proses law enforcement yang penting. Kita harus melihat betul loh, korupsi sekian triliun tembak misalnya gitu kan, korupsi sekian dimiskinkan, korupsi sekian ada penyitaan. Kalau itu hadir di masyarakat nanti nggak akan ada lagi tuh yang namanya nyolong ayam digebuki, korupsi setriliun dibiarkan. Sekarang kan masih ada yang begitu, gitu ya Mas Bowo ya, gitu ya. Nah ini saya pikir tidak ada upaya untuk saling menyalahkan, tetapi dengan smart pencegahan korupsi, saya lambangnya gini Mas. Ya, ini smart. Jadi kalau kita mau anti korupsi smart, ini bawaan UMP, smart anti korupsi, maka SMART-nya adalah seperti itu. Dan ini adalah external activity yang memungkinkan itu bisa untuk melengkapi dan bisa untuk mencapai bagaimana 9 nilai yang ada di KPK itu nanti bisa terwujud. Apakah ini perlu kerjasama yang kuat? Tentu masyarakat ya, dan di internal kami di level universitas, ya. Prodi-prodi katakanlah yang nyata di sini prodi keperawatan, prodi manajemen informasi komputer, kemudian di beberapa prodi yang lain mata kuliahnya diinsert ke situ. Ada mata kuliah anti korupsi.
kemudian ada pembelajaran yang lain yang integrasi ke situ, tidak disebut sebagai mata kuliah anti korupsi, tetapi itu masuk di dalamnya nilai-nilai. Dan ada mentoring dan ada aktivitas keagamaan yang kita tahu latar belakang orang masuk universitas itu tidak sama, Mas. Ada yang pinter ngaji, ada yang tidak, ada yang bisa baca, ada yang belum, katakanlah begitu. Kita berikan pemahaman pendidikan. Saya kira ini kembali lagi ikhtiar kita, ya. Dan di universitas kita coba untuk sama-sama sadar bahwa korupsi itu biang dari segala kerunyaman yang ada di dunia. Saya kira itu, Mas. Mudah-mudahan kita semakin bagus untuk penindakan dan juga pencegahan korupsi. Gitu Mas Kurniawan, jawab. Mbak, Ya. tadi kan saya bertanya tentang orang yang tidak Sebentar, pakai ambil. Berdiri Mas, berdiri. Tadi kan saya bertanya tentang orang yang tidak dekat dengan agama. Itu bagaimana? Tadi masih menjelaskan rintikan seperti kita dekat beragama itu seperti apa? Oh, tidak dekat dengan agama Pak, maksudnya Pak? Bukan Orang yang beragama tapi tidak dekat dengan beragama itu bagaimana cara melawan korupsinya? Cara mencegah beliau berkorupsi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kurnia. Kalau dari sudut pandang KPK ya, korupsi itu adalah kasus universal. Beragama atau tidak, dia bisa menjadi korban, dia bisa menjadi pelaku. Tapi Kenapa? Sorry, aku belum selesai. Aku selesai dulu bentar ya. Kenapa korupsi itu disebut sebagai kejahatan luar biasa? Karena korupsi merenggut hak kita untuk bisa hidup sejahtera, terlepas dari dia beragama atau tidak. Artinya, yang KPK coba lakukan menyadarkan. Contohnya gini nih, kita di tahun politik. Politik uang itu marak banget kan? 50.000, 100.000, 150.000. Siapa korban politik uang paling utama? Perempuan usia 35 sampai 55. Ini based on research. Lihat agama? Enggak. Karena wanita punya kerentanan banyak sekali. Dan dengan uang senilai itu bisa membeli kesejahteraan mereka. Tapi apakah para perempuan melihat itu? Enggak. Yang mereka lihat adalah uang 100.000, Mas. Bisa beli minimal telur, beras, sama gula sampai seminggu ke depan. Padahal di situ mereka sedang menggadaikan kesejahteraan. Jadi terlepas dari dia punya agama atau tidak, korupsi itu sangat rentan untuk kita. Kenapa? Karena merenggut kesejahteraan kita. Makanya kenapa korupsi disebut sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa. Yang coba kami lakukan, approachment-nya adalah menyadarkan masyarakat dengan menolak serangan fajar, dengan menolak politik uang. Setidaknya kita sudah mencoba untuk bisa memiliki kehidupan politik yang lebih baik, untuk bisa memiliki seorang pemimpin yang lebih baik, untuk membangun bangsa kita lebih baik. Jadi kalau misalnya bicara sama KPK ya kita memperhatikan juga aspek terkait dengan lillahi ta'ala gitu kan, keagamaan. Tapi kan juga masalahnya ini universal, Mas. Jadi approachment-nya lebih kepada nurani dan pribadi dari masing-masing. Seperti itu Mas Kurnia. baik, berarti tidak harus dengan agama atau yang lainnya. Banyak. Tergantung kita sendiri. Betul, approachment-nya banyak. Kalau misalnya memang tadi Gus Ulil bilang lewat agama, itu sangat mungkin kita lakukan lewat sana. Atau dengan pendidikan itu lebih possible, kita lakukan lewat pendidikan. Lewat seni lebih mengena, kita lakukan lewat seni. Banyak cara. Kurang lebih itu. Sulit mau menambahkan? Ya, kenapa saya menyampaikan itu? Karena posisi saya sebagai ketua NU organisasi keagamaan. Tapi ketika kita bicara secara umum, banyak media-media yang harus kita lakukan untuk mensosialisasikan tentang anti korupsi. Saya kira banyak sekali. Kalau di sekolah-sekolah juga bisa sejak dini melalui kampus. Dan mungkin banyak hal elemen-elemen masyarakat sampai tingkatan paling bawah. Tetapi ketika sistem itu sudah bagus, tata kelola GCG lah ya, bagus, saya kira itu sebagai upaya yang maksimal mitigasi korupsi di birokrasi atau dimanapun. Tinggal kita berbicara korupsi seperti apa, yang merugikan negara saja atau korupsi waktu kita sering korupsi juga loh, waktu juga. Karena kedisiplinan berawal dari itu juga. Jadi banyak aspek yang bisa
minimal korupsi waktu. Nah, ini yang kita antisipasi tentang tentang kedisiplinan. Kalau kita bisa disiplin, saya kira semuanya bisa kita ikhtiarkan untuk lebih bagus. Mungkin itu Mas. Cukup ya Mas? Baik Pak. Oke, terima kasih Mas. Oke, jadi kata kuncinya adalah bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang dilihat dari sudut pandang manapun itu merugikan. Sudut pandang manapun. Nah, tadi kan misalkan katanya dari narasumber tempat ini adalah saya bilang agent of change dari bidang masing-masing. Mungkin teman-teman juga mungkin salah satu dari bagian agent of change itu bahkan mungkin lebih punya dampak teman-teman mungkin kalau misalkan mau ikut jadi agen gerakan anti korupsi itu. Nah, tadi kata kunci tadi kesepakatannya adalah bahwa itu ikhtiar masing-masing itu. Nah, misalkan dari KPK sendiri kalau tidak salah ada kode etik dan pedoman perilaku untuk internal. Kalau nggak salah KPK ya, integritas, sinergi, kepemimpinan, program dan sebagainya. Nah, itu bahkan ditulis secara detail apa yang boleh dan tidak boleh. Bahkan ketika menangani kasus tidak boleh menerima telepon dan sebagainya dari orang yang akan kasus dengan tidak itu ikhtiar. Walaupun kita bisa berdebat tentang sanksi yang tidak terlalu lama, tapi itu adalah salah satu ikhtiar KPK untuk memberesi yang tidak gitu. Nah, oke, kita buka termin pertanyaan kedua. Silakan ada yang mau tanya. Banyak nih. Itu dulu Pak, Mas belakang dulu itu. Ini depan itu Pak. Ya. Halo, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Lalang Pradistia Utama, asli Purbalingga. Ya, salam kenal semuanya. Terutama buat Pak Rektor, saya dulu mahasiswanya. Lalu, yang ingin saya mungkin saran pertanyaannya pertama. Yang pertama adalah ketika alma mater tersayang saya waktu S1 dulu adalah di tahun 2018 sudah mendeklarasikan diri sebagai kampus anti korupsi. Itu seperti apa Pak progres untuk mengintercept korupsi terutama yang ada di daerah Pak. Mungkin kalau mungkin belum begitu komprehensif secara global. Mungkin kita dari kampus mungkin menjadi di-trigger oleh UMP mungkin yang menarik kampus-kampus lain. Mungkin bisa follow up aturan mungkin Pak. Bagaimana dunia kampus ini ikut mendampingi mungkin dari proses perencanaan di daerah gitu. Karena mungkin ini sudah patologis sekali Pak. Korupsi ini sudah patologis sekali di daerah. Mungkin yang kedua adalah mungkin seperti apa Pak? Mungkin ada pendampingan juga di UMP. Mungkin saya ingin tahu aja Pak. Mungkin seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penanya lagi, silakan. Depan dulu ini. Depan dulu. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Popon Ramdan. Asal saya dari salah satu SMP di Purbalingga, yaitu SMP Negeri 1 Pengajian, dengan acaranya Screening Sinemaksi Akfest 2024. Saya juga jadi terinspirasi nanti untuk P5 di sekolah dengan suara demokrasi. Ini luar biasa nanti untuk referensi kami. Yang saya tanyakan di sini, yang pertama, saya sering bermain medsos, di situ ada isu tentang bebas memilih upah para pekerja. Nah, yang saya tanyakan, apakah itu valid? Karena di medsos masih valid atau tidaknya. Nah, jadi dari itu saya juga memiliki kesadaran apakah ini sebuah budaya yang subur dilestarikan. Kadang-kadang ternyata korupsi ini memang sudah budaya itu. Hingga dari unsur yang paling bawah saja sekarang musimnya pesta demokrasi, masih banyak masyarakat yang berpikir tidak ada uang tidak memilih. Nah, berarti itu kan dari unsur paling bawah. Nah, itu yang mungkin juga jadi dilematis para pejabat. Ya, jadi kita sering menyalahkan pejabat, tetapi kita juga lupa dengan asalnya itu tadi. Kemudian, jadi KPK tangkap koruptor itu ada seperti dua sisi mata uang. Ya, apakah KPK yang berprestasi
apakah malah koruptor yang makin subur? Jadi tidak terlalu bangga ketika KPK banyak menangkap para koruptor. Jadi ada dua sisi mata uang. Nah, yang saya tanyakan seperti yang Akves ini, kemudian dari Bapak Rektor, kemudian dari NU Purbalingga, ini kan masih tentang tema mengajar mendidik yang sudah dewasa. Yang saya tanyakan dari Muhammadiyah maupun dari NU, pendidikan dasar, ya, ibarat kita mengajari yang sudah dewasa, yang sudah punya nalar. Lah, apa usaha yang dari TK, dari BA, supaya ya itu berarti budaya itu diputuskan pasti dari generasinya. Jadi jangan menunggu dewasa baru dikembangkan gitu. Lah, usaha apa dari Muhammadiyah, dari NU dan unsur lainnya terkait pendidikan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi tapi khusus perempuan. Ibu-ibu ini yang pakai seragam ini depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani. Kebetulan di sini saya salah satu anggota Bernom dan keluarganya PCNU. Tapi di sini saya memakai seragam Gerakan Nasional Anti Narkotika. Yang ingin saya tanyakan ke KPK, seberapa luas wewenang KPK untuk memberantas korupsi? Karena begini, sepertinya kalau saya lihat di media sosial itu banyak yang menyinggung kaitannya dengan dana desa. Dana desa itu sepertinya aman-aman saja. Tapi ada satu media sosial yang saya ikuti itu menceritakan bahwa yang menghakimi atau yang memeriksa, mengaudit keuangan dari desa tersebut adalah justru warga. Nah, kemana KPK-nya? Gitu. Dan memang ternyata banyak dana desa yang tidak tersalurkan dengan baik. Gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, jawab dulu nih. Tadi pertama ke Pak Rektor terkait dengan apa kemudian upaya dari kampus untuk mengintercept atau mengurangi kasus korupsi yang terjadi di daerah. Apakah ada kerjasama dengan lembaga luar, kejaksaan, kepolisian misalkan, atau seperti apa? Baik, terima kasih. Nama di medsos apa, Mas? Ya, Alan. Mikrofon. Alan apa? Lalan. Iya. Pakai mikrofon. Kayaknya sering komen dan sering like-an kita. Siap. Sukses ya. Saya di Cilacap, Pak. Saya lihat dari posturnya dan dari fotonya memang agak samar-samar, tapi saya ingat itu. Ditandai loh. Oh enggak, ini alumni kita yang berprestasi, saya bangga dengan mereka. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Yang pertama tentu kita melakukan di internal melalui peraturan rektor dan SK rektor kami coba memasukkan materi-materi itu seperti yang saya sudah tadi jelaskan. Kemudian yang kedua, di level universitas kita juga memberikan contoh di peraturan kepegawaian kita, di peraturan akademik kita yang mengatur tata kelola universitas itu dibuat supaya di sana meminimalkan korupsi, bahkan kita bisa katakan kampus clean. Di pengelolaan anggaran kita setting untuk menjadi semuanya berbasis digital sehingga transparansinya tampak. Saya kira tidak cukup di situ. Kita juga menggandeng teman-teman fakultas hukum untuk mereka juga terlibat aktif di dalam proses kerjasama dengan lembaga penegak hukum. Harapannya ini ketika dilakukan mereka juga bisa menanamkan hal-hal seperti itu. Langkah berikutnya adalah teman kami, salah satunya mitra KPK Pak Evi ada di sana. Dia juga menjadi tim kita, selain pengajar juga mereka tim yang sering berkoordinasi terkait dengan per-KPK-an, termasuk dengan perguruan tinggi lain. Kita juga mengikuti langkah-langkah yang itu juga diinisiasi oleh KPK, pelatihan bersama dengan beberapa perguruan tinggi untuk pengelolaan tentang anti korupsi. Naskah akademik saya kira bisa dikerjasamakan, tetapi kan di beberapa kabupaten Pemda ada prosedur, ada proses ketika mereka memilih mitra untuk menyusun itu.
Nah, kita tahu dalam skala yang lebih besar lagi, kita di Majelis Dikrinbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan kontrol regulasi, ya, di beberapa aspek, termasuk yang terkini forum rektor termasuk saya besok akan terlibat di tanggal 2 dan 3 di rapat kerja nasional untuk rektor perguruan tinggi Muhammadiyah itu membuat semacam fakta, membuat semacam masukan untuk Pak Presiden terpilih. Di dalamnya itu ada termasuk tentang penegakan hukum, ya, supremasi hukum supaya tertata, di dalamnya ada anti korupsi. Ikhtiar kami sampai di sana, Mas. Saya ke depan stakeholder kayak jenengan yang alumni itu bisa membuat kita itu semakin bisa masuk ke dalam. Problemnya tadi misalnya tentang dana desa. Kami kan ada slot untuk MBKM. Pembelajaran mahasiswa kami bisa kita masukkan ke dalam. Ini kalau KPK itu bisa mengambil langkah ini, universitas bisa menjadi salah satu stakeholder untuk melakukan pendampingan, sehingga yang muncul nanti bukan OTT, yang muncul nanti adalah advokasi dan langkah-langkah untuk proses penggunaan dana desa itu bagus. Nah, edukasinya oleh KPK dikoordinir dan seterusnya. Ini ketika KPK lebih kepada arah preventif, saya kira memungkinkan, dan universitas siap diperintahin sama bosnya KPK. Kemudian yang mana lagi, ya? Berarti terkait dengan ini pendidikan di usia dini. Pendidikan usia dini. Iya. Ya, saya kira ini jawaban kami dari Muhammadiyah. Itu kita di awal bahkan pendirian pendidikan yang kami kelola, saya kira sama lah mungkin dengan NU gitu kan. Awalnya adalah untuk melakukan apa? Pembinaan budi pekerti. Kami itu awalnya budi pekerti, bukan memintarkan orang. Budi pekerti luhur yang ingin kita bangun, sehingga pilot projectnya kami ada lab school sekarang, SD, TK, SD, SMP, di dalamnya memuat itu juga, Mas, gitu kan? Karena memang kita perlu mentradisikan dari awal, ya. Nah, hasil dan sebagainya baru akan ketemu di beberapa. Makanya mungkin ini adalah suatu upaya kita untuk membuat generasi kita lebih bagus. Saya kira itu ya, KPK. Nanti Pak Guru, kayaknya Pak Guru kayaknya. Iya, Pak Guru. Gimana nih Pak Guru? Tadi yang pertama bisa menjawab bahwa UMP tidak hanya ke dalam, tapi juga ada program itu berpengaruh keluar bersama dengan beberapa pihak. Oke, tadi yang buku yang kedua tadi Pak Rektor sudah menjawab ke Gus Ulin, bagaimana kemudian cara menyampaikan ke anak-anak yang mungkin secara nalar mereka masih harus dijelaskan dengan ekstrasan. Ya mungkin saya kira nggak jauh beda lah. Kembali tetap saya pakai bahasa ikhtiar dari kecil. Kalau Pak Rektor pakai bahasa putih ini, NU pendidikan awal itu bagaimana akhlaknya bagus, akhlaknya bagus, mulai dari RA, MI. Cuma kadang-kadang setelah itu kan multi komunitas, ada perubahan komunikasi, perubahan komunitas, sehingga besarnya kayak Pak Trisnanto seperti itu. Nah, sepakat Pak Tris? Nah, ini yang tidak bisa kita simpulkan. Upaya pasti upaya dari bawah, dan sistem bagus. Kayak KPK juga sistem bagus, tapi oknumnya kadang juga ada yang nggak bagus ya Pak ya. Nah, saya kira perlu disenggol-senggol sedikit KPK, oknumnya juga ada yang nggak bagus, termasuk pimpinannya pernah ada yang nggak bagus. Jadi ya kalau dengan istri mungkin keluarga juga pengaruh sih, paling pengaruh kan keluarga. Kalau sing tua marah orang bener ya mesti anaknya juga orang bener gitu. Ya tadi bisa udahlah ke Mas Bo, kan selama ini dekat dengan anak-anak SMA yang itu jadi sasaran empuk ketika pilkada pemilih pemula jumlahnya banyak. Bagaimana sih dinamika anak SMA ini melihat korupsi yang itu menjelang pilkada yang disokokkan dan sebagainya? Ya, sebenarnya terakhir kemarin di pilek itu oknum-oknumnya sudah mulai rapi ya. Saya sudah tidak mulai mendapatkan uang di amplop yang ada foto entah partai ataupun calegnya gitu. Jadi udah rapi, udah agak sulit. Kita mau bikin film itu agak susahnya harus bekerja keras gitu kan. Gitu. Tapi saya mungkin menjawab dari Mbak siapa? Nurin nih. Soal-soal korupsi yang ada di desa, ya mungkin
CLC bisa bantu ya tidak langsung CLC, karena di bawah kami kan ada pelajar yang mereka siap membuat film sebahaya apapun gitu ya. Tidak kemudian kami yang langsung turun tangan, biasanya pelajar dulu. Kalau pelajar sudah dapat dan ternyata persoalannya besar, kami yang akan turun. Seperti di zamannya Mas Wildan dulu, dia belajarnya soal sampah di TPA Banjaran kan, dia bikin film dulu, udah jadi, ternyata persoalannya masih berlanjut, kami yang turun. Terus sampai kemudian TPA-nya dipindah, tapi juga udah bener, ternyata sampai sekarang nggak bener juga. Tuh. Coba persoalannya tempatnya jauh gitu kan, tapi kalau mau kesana capek juga ya, lumayan juga gitu kan. Ya artinya di Purbalingga sendiri yang kami kenal ini banyak sekali praktek-praktek yang kemudian merugikan masyarakat gitu kan. Yang sering kita dengar misalkan galian C itu kan saya nggak pernah selesai gitu kan. Itu hal-hal yang memang menjadi objek kami dalam menggarap film ya, terutama melatih pelajar harus punya keberanian gitu loh. Yang di sekolahnya nggak ada pelajarannya, lewat membuat film dokumenter mereka jadi paham, jadi punya keberanian. Kalau sebagai anggota masyarakat punya tanggung jawab dan mereka punya senjata kamera untuk menangkap yang terjadi di masyarakat itu sih. Jadi mungkin ini sekaligus tawaran tadi Mbak, kalau berani ya bikin film gitu ya. Tadi langsung ke KPK, tadi pertanyaannya itu terkait dengan seberapa besar kewenangan. Oke, iya. Aku sebenarnya juga pengen menaruh harapan kepada kampus ya, yang pertanyaan pertama tadi gitu. Sebenarnya KPK sangat berharap bahwa institusi pendidikan, khususnya universitas, dapat menerapkan tridharma perguruan tingginya, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya misalnya menjadi sebuah center of excellence atas riset-riset atau kajian-kajian yang membahas mengenai seberapa dampak korupsi bagi Indonesia. Dan selama ini juga mungkin kalau di universitas ya, ketika kita ada KKN ke masyarakat, umumnya masih kayak ke perusahaan atau ke masyarakat langsung. Sebenarnya juga kita mungkin bisa menyarankan kenapa nggak kita benahi sektor publik kita, turun ke kecamatan, sehingga orang kalau ngurus KTP, oh bisa ya lebih cepat, oh bisa ya lebih transparan. Hal seperti itu. Dan kita juga berharap dari universitas mungkin bisa membibit para pakar-pakar di bidang penanganan korupsi ini seperti itu. Jadi kami berharap universitas atau kampus bisa menjadi mitra KPK ke depannya. Karena terus terang kalau misalnya KPK harus juga melakukan kajian secara spesifik, itu mungkin akan menjadi sebuah beban yang lebih besar lagi nantinya. Pertanyaan kedua dari Mas Koko, KPK tidak pernah, kalau kami menyebutnya ya, memiliki indikator kinerja utama kami adalah menangkap seberapa banyak koruptor. Karena tadi itu menjadi dua sisi mata uang yang sangat-sangat berbahaya. Yang kita coba untuk menjadikan indikator adalah seberapa besar kami dapat mengembalikan aset recovery yang hilang dari negara ini. Tentunya tujuan kita semakin kecil koruptor yang ditangkap mengindikasikan bahwa negara kita semakin sehat. Seperti itu Mas Koko. Jadi aset recovery lah yang menjadi tujuan utama kita. Meskipun berdasarkan riset yang kami punya juga, kadang aset recovery itu nggak nyampe 10% dari dana yang hilang dari negara kita. Dan itu yang menyebabkan kenapa Indonesia sampai sekarang nggak pernah bisa mensejahterakan masyarakat. Siapa yang masih percaya kalau Indonesia sebenarnya bisa kasih pendidikan gratis? Sepertinya nggak mungkin ya. Tapi nyatanya itu bisa. Salah satu syaratnya kita nggak ada korupsi. Kemudian menarik isu terkait dengan serangan fajar. Mas Koko tahu nggak awal mulanya serangan fajar itu di mana? Pemilihan kepala desa, Mas. Pemilihan kepala desa yang dimulai dengan cara kotor melalui politik uang dan berhasil direplikasilah ke skala nasional, jauh lebih berhasil. Sayangnya di 2024 yang lalu terdapat pergeseran paradigma dari masyarakat. Bukan lagi mereka yang disogok, tapi justru mereka yang mempertanyakan, kamu mau pilih, saya pilih, berani kasih aku berapa? Bener kan? Negara kita nggak baik-baik aja. Paradigmanya makin berkembang, dan itu yang menyebabkan salah satunya kenapa kos politik di Indonesia itu sangat tinggi. Ya kita juga turut berperan di sana. Tahun 2023-2024 KPK salah satunya melancarkan
gerakan hajar serangan fajar. Tapi serangan fajar itu bukan urusan di KPK, kita punya Bawaslu, iya kan? Dampak dari serangan fajar menghasilkan kepemimpinan yang tidak berintegritas, kemudian dia korupsi. Siapa yang ngurusin? Ini nanti ada hubungannya dengan pertanyaan Ibu Nur tadi ya, terkait dengan ranah kewenangan dari KPK. Sehingga memang perubahan paradigma inilah yang kita sasar melalui kampanye hajar serangan fajar. Tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa yang paling berbahaya untuk mendapatkan serangan fajar itu adalah perempuan usia 35 sampai 55. Yang kedua menjadi target dari kampanye serangan fajar adalah teman-teman di sini, Gen Z. Kenapa Gen Z? Berapa banyak kasus korupsi yang bisa terungkap karena ciutan Twitter kalian dulu atau X sekarang, atau karena reels Instagram kalian yang mengadu. Kalian punya the power of media sosial untuk mengangkat isu di masyarakat. Itu salah satu. Jadi Gen Z menjadi sebuah ceruk kunci untuk mengampanyekan mengenai kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang. Kalian punya kekuatan di sana. Balik ke Ibu Nur tadi, lingkup kewenangan KPK itu semenjak KPK menjadi ASN, lingkup kewenangan kami juga berkurang. Itu salah satu tuh di atas. Gitu. Tapi ada yang membedakan. 3 institusi di Indonesia yang berhak untuk melakukan penanganan korupsi itu adalah KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Dan apa yang membedakan? Kalau KPK hanya boleh menangani kasus-kasus, pertama, ketika kasus korupsi itu dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara ataupun ASN atau swasta yang berafiliasi dengan 3 orang tadi. Dan yang kedua, nilai dari kasusnya minimal itu adalah 1 miliar. Selain itu, menjadi ranah kewenangan dari kejaksaan dan kepolisian. Makanya kalau kita baca di beberapa kasus terkait dengan penyalahgunaan anggaran desa yang nilainya hanya 1 miliar, itu ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Sayangnya, permasalahan desa itu mulai banyak muncul ketika sistem pengalokasian anggaran kita yang awalnya pembangunan desa itu berada di pemerintah provinsi dan kabupaten, sekarang bisa langsung dananya turun ke kepala desa. Disinilah terjadinya ceruk-ceruk terjadi korupsi tadi. Apa hubungannya dengan masyarakat? 60% dari kasus yang ditangani KPK itu justru bermula dari awalnya adalah masyarakat. Makanya tadi Mas Bowo sempat bilang, kalau misalnya masyarakat merasakan bahwa ada potensi terkait dengan kerisauan korupsi di masyarakat yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di daerah, silakan kritik, silakan lakukan melalui berbagai media, silakan lakukan di KPK. Karena ya kita nggak akan mungkin melakukan penindakan kalau tidak ada yang namanya pengaduan dari masyarakat. Gitu. Jadi banyak cara memang untuk bisa berpartisipasi, karena kita nggak mungkin, KPK cuma 1.700 orang, masyarakat kita ada 270 juta. Kita bisa berhasil menangani KPK kalau kita bersama-sama. Salah satunya tadi melalui pengaduan masyarakat. Seperti itu Bang Bobi, Mas. Oke. Jadi jangan terlalu tergantung dengan KPK. Jadi kita juga harus berperan aktif dalam proses penyidikan itu. Oke. Karena waktu sudah malam, jadi mohon maaf sekali pertanyaan terpaksa saya tutup. Mungkin nanti bisa lanjut setelah ini kalau misalkan mau santai dan sebagainya nggak apa-apa. Mungkin closing statement singkat saja. Apa sih harapan narasumber kepada KPK atau kepada masyarakat kalau semisal monggo jadi Pak Rektor dulu silakan. Mudah-mudahan kita semakin sadar bahwa korupsi itu hal tidak baik dan menjadi biang dari segala macam kesengsaraan. Dengan smart pencegahan korupsi, mudah-mudahan bangsa ini nanti akan sejahtera. Mari kita sadari itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kita awasi semua sebagai warga negara yang baik, kita awasi kebijakan yang terang. Apa pemerintah, apapun. Saya kira bahwa pengawas atau kontroler yang paling tepat adalah masyarakat Indonesia. Mas Bowo. Ya ke depan sih kalau memang
Purbalingga atau Banyumasraya pada umumnya itu kalau menemukan praktek-praktek korupsi dan bingung harus diapain, ya kami bisa membantu ya dengan karena kami punya senjata kamera ya, terutama yang dipunya anak SMA, dan mereka selalu siap untuk membuat dokumenter, membuat fiksi, membuat film terkait dengan kasus korupsi di daerahnya. Mas, kepada masyarakat mungkin wakil KPK. Yes, KPK selalu berharap bahwa generasi muda Purbalingga dapat menjadi agen-agen penggerak dari kesadaran anti korupsi. Karena kita sudah terlalu lama, terlalu dalam jatuh di perpustakaan korupsi di Indonesia, sehingga kita bisa mulai, sudah jenuh betul Gus. Kita bisa mulai dengan biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Tepuk tangan semuanya. Oke. Sebagai penutup dari saya, di tahun 2015 waktu itu KPK membuat sebuah pohon harapan dengan gede saya menulis semoga masyarakat Indonesia sepakat suatu saat KPK akan dibubarkan karena korupsi kecil dengan berani tidak dibubarkan. Semoga seperti itu, bukan karena dibubarkan tapi karena tidak bisa menyelesaikan kasus korupsi. Itu doa kita semua. Terima kasih teman-teman masih pada narasumber. Sebelum saya tutup akan ada cenderamata dari panitia kepada narasumber. Pertama untuk KPK dari Mas Bowo, silakan menyerahkan masyarakat. Oke, ini gambar lukisan yang setelah tadi pagi sampai sore hari dilukis oleh pelukis namanya Mas Slamet ya, dari Purbalingga. Terus kami serahkan ke KPK. Oke, yang kedua kepada Rektor UMP nanti silakan oleh Mas Nandi Nirmanto selaku Direktur Festival Film Purbalingga. Yang ketiga kepada Gus Ulil selaku Ketua Psnu yang silakan nanti sama Mas Bowo Laksono.